Berikut ini cara penggunaan Candy GPT ya. Ini versi 2.9.4 yang terbaru untuk Candy GPT-nya. Nah, untuk Candy yang paling bagus itu Candy School ya. Ini Candy yang free-nya, yang gratisnya ya. Candy School itu yang berbayarnya sekitar, teman-teman tinggal dicek saja di Candy-nya ya, web Candy. Itu sekitar 600.000, bahkan ada yang lebih dari itu ya. Oke, berikut ini cara penggunaan Candy GPT ya, yang versi 2.9.4. Melanjutkan dari tutorial sebelumnya. Di sini ada beberapa menu utama ya, ada data master, data peserta didik, bank soal, status peserta, menu ujian, nilai cetak, ada pengumuman dan manajemen user dan pengaturan. Kita ke data master. Di sini ada input data master. Di input data master itu adalah input data siswa ya, juga data pelengkap semuanya. Teman-teman bisa unduh di download format. Lalu kita buka ya, ini langsung kita buka. Nah, ini adalah format ya. Di data master itu ada, bisa dikesampingkan, ada NIS, ada nomor peserta, nama, level, kelas, jurusan, sesi, ruang, user, passwordnya. Ini kalau ada yang foto. Ini servernya samakan, ada agamanya, nomor HP ya. Kalau misalkan teman-teman untuk SMP berarti levelnya di sini adalah kelas, misalkan kelas 9. Kelas 9 tinggal diubah saja ya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini berarti di sini untuk kelasnya kelas 9 ya. Samakan saja. Kalau SMP mungkin ini jurusannya tinggal ubah saja umum ya. Kalau untuk SMP ya. Oke, setelah itu teman-teman simpan saja kalau misalkan datanya sudah terisi. Terus di sini teman-teman import data format Excel-nya. Oke, kita import saja. Oke, sudah sukses. Terus kita data mata pelajaran ya. Di sini bisa import juga teman-teman, unduh formatnya. Lalu kita mata pelajarannya juga, teman-teman tinggal diisi saja kode mapel, nama mapelnya selengkap mungkin sesuai mapel yang dianpu di sekolah ya. Udah gitu aja ya. Kita import juga, ini dari contohnya saja ya biar cepat dan mudah. Oke, kita simpan. Otomatis sudah ada. Teman-teman juga bisa manual di sini tambah mapel ya. Tinggal tambahkan kode mapelnya terus di sini. Gitu ya, tinggal simpan. Terus di sini data mapel. Data jenis ujian ya, di sini ada PTS, ada USBK. Misalkan kita untuk US ya, ujian sekolah, kita aktifkan. Yang ini kita nonaktifkan ya. Kalau misalkan tidak dinonaktifkan atau diaktifkan juga tidak berpengaruh sih, tapi enak agar lebih mudah yang aktifnya itu ya. Di sini ada tambah juga, misalkan di sini kodenya PAT ya, penilaian akhir tahun. Teman-teman bisa tambahkan juga ya. Nah, ini USBK. Terus di sini ada data jenis ujian yang ini ya. Ada jurusan,
Nah, karena tadi tidak diisi ya kita kosongkan, biarkan karena kita SMP ya. Data kelas di sini kan tadi baru ngisinya cuma satu ya. Kalau misalnya berbeda-beda sesuai inputan dari sini ya. Data ruang sama kayak tadi sudah ada ya. Data ruang, data level itu kelas, data sesi. Nah, di sini kode sesi ya, silakan sesuaikan sesuai ini ya. Data server ini sebenarnya nggak usah di edit juga nggak apa-apa ya. Di sini saja sudah ada data server ini ya. SR01 misalkan mau dihapus juga bisa ini ya. Kita hapus. Nah, ini ada kode SR ya. Udah. Di sini peserta. Nah, ini peserta yang ada ya. Oke, ini di sini ada bank. Bentar ya, ke sini. Di peserta ini ada bank soal ya. Nah, di sini untuk bank soal teman-teman tinggal tambahkan bank soal. Di sini misalkan ada PJOK ya, mapelnya di sini penjas ya. Ini untuk kelas 9, pilihan kelasnya kelas 9 ya. Masuknya pilihan kelas itu ada 9A, B, C, dan D ya. Jadi pilihan kelasnya itu di sini ada kelas A, kelas B, kelas C ya. Ini level, ini kelasnya di sini ada pilihannya A, B, C, D ya gitu ya. Terus di sini jumlah soal misalkan, nah di sini sudah saya bikin contoh soal itu format Word ya. Nanti formatnya teman-teman bisa unduh. Oke. Ini format Word ya, seperti ini contohnya, ada question, ada answer, ini jawaban dan kuncinya di sini. Kalau misalkan ada pertanyaannya 5, tinggal tambahkan di sini ya, tambahkan baru. Nah, seperti itu. Kalau misalkan untuk SMA, di sini kan ada SMP ada 4 kunci jawabannya. Nah, untuk ini seperti ini soalnya ada. Kalau misalkan ke bawah itu ada BR ya. Misalkan ada paragraf baru itu pakai BR. Nah, ini untuk gambar itu file key ya. File key ya, seperti ini. Formatnya seperti ini kuncinya langsung seperti ini. Di sini saya bikin 25 soal ya. Kita samakan. Sorry ketarik ininya. Bentar, ini ketarik. Oke, kita lanjut, kita tutup aja ini ya, seperti itu ya. Kita kesini lagi. Nah, di sini jumlah soal PG-nya 25 ya. Biar mudah ada PG ya. Nah, untuk soal-soal sekarang kan ada asesmen ya. Ada menjodohkan, terus ada soal benar salah dan lain sebagainya. Nah, untuk Candy CBT ini hanya untuk soal essay dan soal PG, tidak ada soal menjodohkan dan lain sebagainya. Kecuali teman-teman yang Candy School yaitu ada ya. Atau nanti akan saya upload juga untuk aplikasi ujian berbasis hosting juga sama dengan menggunakan WordPress ya. Itu support untuk semua jenis soalnya. Nanti kita bahas di tutorial di video yang selanjutnya ya. Jumlah soal esai kita kosongkan karena tidak pakai esai. Nah, sini KKM-nya misalkan 78 ya. Di sini guru-gurunya belum kita isi ya. Kita simpan. Oke.
Nah, di sini untuk guru-gurunya sebelum semuanya bikin ini juga di manajemen user, di sini ada data administrator, data guru dan pengawas. Teman-teman tinggal klik di data guru ya. Tinggal input data guru ya. Di sini juga tersedia format unduhan. Jadi sudah ada format unduhan data guru ya. Tinggal diisi saja nih nama guru, usernya, passwordnya, kelas. Wah, yang jadi wali kelasnya ya. Itu sama dengan kode kelas yang ada di atas ya, yang kelas 9 ya tadi. Untuk wali kelasnya. Contohnya seperti ini, tinggal diisi saja lalu diinput. Karena ini sudah ada jadi nggak usah diinput ya. Terus kita lanjut ke bank soal. Nah, ini kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal klik ini aja ya. Jadi untuk pembuatan ini, bikin tambah ini tidak bisa diinput, jadi bikin satu-satu ya. Gitu, misalkan semua mapel ini dibikin gini ya. Nah, terus di sini tinggal klik ini aja, terus input format soal yang tadi ya. Kalau misalkan berbentuk gambar, itu soal-soal yang berbentuk gambar itu disarankan tidak terlalu banyak gambar ya, karena kan kalau Candy ini berkali kita gunakan di hosting itu akan memberatkan beban daripada hosting ya. Kecuali kalau lokal, misalkan kita secara lokal itu nggak apa-apa juga banyak gambar, tetapi tetap disarankan dikurangi gambarnya ya, karena bisa membebani jaringan juga ya, walaupun kita tanpa internet itu ya. Alangkah bagusnya ya gambarnya dikurangi. Nah, di sini kita format input word-nya. Kita input word, kita pilih soalnya, kita open, kita import word. Untuk input soal sendiri banyak. Nah, ini kalau seperti ini bermasalah seperti ini. Ini ada pengaturan di bagian GBT-nya ya, di sini GBT. Oke, kita ulangi dari sini ya. Kita refresh dulu ya dari sini. Itu ada pengaturan dari GBT-nya ya. Oke, sorry loading ya. Jadi di bagian file manager di sini kita harus edit di SQ-nya ya, SQL-nya ya, SQ config ya. Ke GBT config. Kita copy dulu database-nya ya di sini. Kita copy dulu ke Notepad. Oke, ke Notepad dulu ya, kita copy. Nah, bagian yang jadi masalahnya itu adalah di bagian ini ya. Terus bagian page word import ya. Import juga langsung lagi ya. Terus application config. Nah, di bagian SQ config-nya ini yang jadi masalahnya itu ya. Teman-teman tinggal copy saja ini ya, localhost user, copy ke bagian user ya. Dan juga ini sama. Terus di bagian ini password juga samakan. Teman-teman simpan, lalu kita ke GBT lagi, refresh ini ya. Nah, ini sudah bisa, jadi bisa diimport untuk soalnya ya.
formatnya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menambah PG, ini tinggal add PG saja ya. Nah, bagi guru-guru yang kesusahan menggunakan format Word ya, untuk Bapak Ibu guru bisa secara online ya mengerjakan atau membuat soalnya ini. Tetapi di bagian soalnya ini oleh admin harus dibikin dulu. Misalkan kita di sini kode PAI ya, apa pendidikan agama kelas 9 misalkan ya, jumlah soal misalkan 30, bobot 100, option 4, jumlah soal esai dikosongkan, ini misalkan 85, gurunya guru 2 ya. Oke, kita simpan. Nah, di sini kita untuk mengisi ini bisa secara online oleh guru mapel masing-masing yang tadi ya. Kita ke sini ya, kita login. Nah, untuk yang tadi, untuk usernya ya, user guru ya. Nah, ini guru 1, guru 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini loginnya login panel ya. Sama dengan admin ya, loginnya. Di sini berarti kita guru 2, masukkan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk membuat soal secara online ya, tidak menggunakan format Word. Nah, di sini kita ke bank soal ya. Nah, di sini kan sudah ada PAI yang dibuatkan oleh admin, tinggal klik saja. Lalu kita ke soal. Nah, di sini add PG ya. Jadi Bapak Ibu secara manual bikin di sini ya. Untuk soal matematika, dikarenakan soal matematika banyak rumus ya, alangkah bagusnya secara online ya. Karena kalau secara offline itu pasti kita menggunakan foto ya. Terus juga untuk soal pendidikan agama Islam, karena ada soal tulisan Arab, itu biasanya tidak terbaca ya untuk font bahasa Arabnya, kecuali dengan menggunakan gambar. Jadi alangkah bagusnya itu secara online bikin soalnya. Jadi bikin soal di sini ya. Di sini ini untuk soalnya, di ini untuk kunci jawabannya. Nanti pilih misalkan bagaimana ta'rif ya, ta'rif iman. Oke, misalkan jawabannya ini, klik di sini jawabannya, di sini jawabannya. Bisa gambar juga ya, tambahkan gambar gitu. Nah, ini untuk jawabannya tinggal pilih salah satu, misalkan jawabannya ini. Lalu teman-teman simpan ya. Oke, seperti itu ya. Ini dibikin sampai ke 25 ya. Nah, kalau misalkan di pelajaran matematika itu ada format sigma atau formula, itu ada di bagian ini ya, formulanya. Nah, ini kan banyak formula untuk rumus matematika ya, banyak sekali. Misalkan ini juga ada. Nah, ada ini juga ya, yang paham matematika ya. Nah, ini formatnya ini disediakan, jadi soalnya di sini. Jadi tidak usah pakai gambar ya. Nah, lanjut kita ke bagian admin. Kita cek di sini otomatis sudah ada PAI ya, ini soalnya. Tinggal kita lihat soal. Ini baru 1. Tinggal add saja ya. Nah, untuk format soal, pembuatan soal juga ini di sini ada format soal inputnya juga ada, bisa pakai Excel ya.
Ini file pendukung gambar biasanya ini ya. Biasanya kan di Excel ada file soal-soal ya. Biasanya saya tidak menggunakan Excel karena ribet ya. Biasanya pakai Word saja ya biar cepat. Nah, setelah di bagian bank soal, teman-teman langsung ke ini status gak ya, menu ujian ya, di sini ada jadwal. Jadi harus bikin jadwal dulu ya. Ini sim tambah jadwal di sini ya, tambah jadwal. Untuk misalkan mapel apa ya, nanti kita bikin tambah jadwal satu-satu ya. Ya, ini cepet juga sih dibikin di hari H saja ya. Gak usah atau bisa dipersiapkan di hari-hari sebelumnya. Misalkan ini PJOK ya. Jenis ujiannya ini sudah ada, tanggal mulai ujian ya. Nah, enaknya itu kalau Candy itu bisa ditentukan tanggal mulai dan tanggal waktu selesai. Misalkan bisa kita 1 minggu juga bisa ya, ini 1 minggu ujian. Tetapi untuk pelaksanaan lama ujiannya itu kan ditentukan misalkan 60 menit ya, atau 1 jam. Kalau misalkan ini, jadi waktu expire itu waktu pengerjaannya bisa di hari apa saja ya. Selama misalkan di sini ada 5 hari mengerjakan. Tetapi lama mengerjakan ujiannya itu adalah 60 menit. Pelanggaran, kalau ada pelanggaran di sini soalnya acak opsi juga, token soal tanpa token ya. Hasil kalau mau tampilkan tuh ada reset, ada ulang KKM itu jika ujian siswa di bawah KKM ya. Jadi otomatis siswa disuruh mengulang oleh sistemnya ya. Kalau misalkan klik selesai, nanti nilainya di bawah KKM yang tadi, nanti siswa disuruh ulangan kembali. Lalu kita simpan ya. Di sini kita nolkan 1 menit saja ya. Di sini 5 detik ya. Oke, selesai. Jadi ini pembuatan jadwal ujian. Nah, dimulainya tanggal hari ini ya. Ini sudah mulai ujian. Nah, ini untuk siswa, kita coba ya untuk ujian siswa. Ini sesi 1 ya. Misalkan di sini menggunakan user ya. Ini user dan passwordnya disamakan juga boleh. Oke, kita close dari guru ya. Kita ke siswa di sini. Oke, sorry ya. Kita masuk ke siswa ya. Kita masukkan user, password juga pasnya tadi ya, beda ya. Ini pasnya. Kita login. Nah, di sini ada jadwal ujian. Belum ada ya. Oke, barusan itu yang sesi berapa ya ini? Kita edit ya. Ini sesi 1 ya. Mulai. Oh, ini mulainya. Bentar, ini kan sudah mulai. Ini sesi 1. Oke, kita cek. Belum muncul ya. Kita coba ke bagian ini lagi ya. Mulainya dari kemarin aja dah. Oke, kita ganti waktunya ya.
Oke, mantap. Mantap ya. Ini agak loading ya. Kita coba refresh. Kita refresh ya. Ada jadwal ya. Oh, belum ada juga. Bentar, sesi 1. Kode tes. Bentar ya. Wah, ini error ya. Kita cek lagi ya sebelum kesini ya. Ini sudah dimulai sih sebenarnya. Untuk tesnya kita ke menu. Ini untuk reset ya. Kalau ada siswa yang login reset, minta reset jadwal. Oke, kita ini saya sudah lama sih penggunanya, nggak dibuka-buka lagi. Menu ujian, ada nilai nih untuk nilai hasil cetak. Daftar hadir, cetak kartu juga bisa ya. Ini daftar hadir, bisa untuk ruang 1, sesi 1 ya, bisa. Ini bisa dicetak ya. Print. Ini untuk daftar hajian seperti itu ya. Seperti ujian ANBK ya. Ini cetak kartu juga bisa. Ini tinggal tuliskan saja ya, di sini pilih kelas, nanti cetak ya. Jadi kartunya seperti belum muncul. Mana ya kartunya? Kayaknya loading. Nah, seperti itu. Ini yang A-nya tadi ganti aja ya. Terus ini ada berita acara juga. Ini bikin berita acara kayak ujian ANBK ya. Terus ada pengumuman. Ini pengumuman akan muncul di pengumuman di guru atau di siswa. Tinggal diketik saja ya. Diketik di sini judulnya langsung. Oke, kita ke ujian lagi ya. Tadi ujian ya. Ke ujian lagi sesi 1 adik ya. Coba kita menu ujian jadwal. Oke, di jadwal ya. Kita lihat status. Oke, bisa lihat status ya. Kita ke bagian ulangi ke ujian, menu ujian jadwal lagi ya. Kita edit, di sini ada kesalahan. Coba kita tambah lagi ya untuk sesinya. Oke, kita tanggal mulai, selesai. Oke, coba ke sesi 2 ya. Lama ujian 60 menit. Selesai, acak. Ini sesi 2 ya, kita masuk ke sesi yang 2. Ini yang sesi 2 mana ya nih? Oke, sesi 2 ya, kita coba. Harusnya muncul sih ini ya. Kita ke sesi 2. Ini PS. Nah, muncul ini ya. Nggak tahu yang tadi ya. Langsung kita mulai di sini ya. Munculnya di sini ya. Langsung kita mulai saja. Ini ujiannya seperti ini ya. Jadi tanpa token, kalau biar mudah ya. Kerjakan soal dengan mudah. Jadi soalnya seperti ANBK ya. Nah, ini ada pelanggaran ya. Nah, seperti ya. Kalau kita ngeklik ini,
Jadi keluar dari sini ada pelanggarannya. Jadi alangkah bagusnya jangan klik keluar dari tampilan layar ya. Ini sudah selesai karena kita melakukan pelanggaran ya. Jadi caranya kita ke bagian pelanggaran itu di bagian ini ya, status. Nah, di sini kita ulang ya. Kita ulang lagi ujiannya. Jadi di sini nilainya sudah tampil ya. Enaknya itu sih pakai CBT. Jadi bisa diulang kalau nilainya kecil. Kalau CBT lain kecuali kita pakai CBT Garuda ya. Nanti kita bahas. Oke, kita mulai langsung lagi. Jadi tidak boleh keluar dari tampilan layar full ini. Kalau kita keluar nanti disalahkan. Ini ada ragu-ragu selanjutnya. Atau di daftar soal ya. Kalau misalkan kuning biasanya itu ragu-ragu. Seperti ini ya. Coba kita klik ini lagi ya. Nah, pasti akan diselesaikan seperti itu ya. Jadi tidak boleh curang itu. Kita coba refresh lagi, nilainya kosong. Oke, itu nanti hasilnya di sini ada nilai hasil ya. Jadi pilih kita mapelnya, terus kelasnya di sini kita cari, di sini langsung ada hasilnya ya. Di sini ya. Hasilnya sudah muncul karena belum ada yang mengerjakan ya, kecuali ini yang tadi. Jadi kan bisa lihat, bisa ulang ya, gitu enaknya itu ya, PG bisa cetak. Oke, itu saja teman-teman untuk pembahasan penggunaan Candy CBT versi 2.9.4 untuk penggunaannya ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar atau bisa chat ke via WhatsApp, bisa dilihat di deskripsi channel ya. Di situ udah ada tertera nomor WhatsApp-nya. Untuk aplikasi CBT-nya teman-teman tinggal diunduh saja, di deskripsi ada laman website. Jadi teman-teman tinggal dilihat saja ya di laman websitenya. Di laman websitenya nanti dideskripsikan ada laman website, terus ada di sana tulisan cari artikel ya. Misalkan ini untuk CBT ini ya teman-teman, ada cari artikel ya. Bentar ya. Di sini kan ada tertulis demo nih, cari artikel tentang ini. Jadi teman-teman tinggal copy saja ini untuk halaman web unduhannya. Terus di sini ada tulisan Candy CBT solusi modern, tinggal cari artikelnya ya. Nah, ini ada artikelnya di sini. Nah, untuk unduhnya itu ada di bagian bawah ini, unduh gratis demonya. Nah, seperti ini, tinggal unduh saja. Oke, itu saja teman-teman cara penggunaan Candy CBT versi 2.9.4 versi terbaru. Terima kasih, kita jumpa lagi di tutorial yang lainnya seputar CBT dan tutorial penggunaan aplikasi lainnya untuk penunjang pendidikan.